Saudara, sebelum kita melanjutkan pembahasan kita tentang developing atau pengembangan, ya saya harap multimedia sudah bisa membuka, belum? Oh belum, oke. Iya. Karena belum saya cerita mimpi saya tadi malam, saudara, istri saya sampai bangunkan saya berkali-kali karena mimpi saya, sampai saya mengigau, ya. Sampai saya teriak dalam mimpi itu, dan saya pun tahu saya teriak. Dan kadang-kadang ya seperti dia, saya dan Benaya dan opungnya Benaya itu nggak tahu, mungkin turunan kami suka kalau mimpi itu ngomong, ya. Termasuk tadi malam saya sedikit terganggu tidurnya karena si Ben juga ngigau terus, ngomong terus. Dan sesudah saya tidur, saya pun tahu saya ngomong, ya. Biasanya kita seperti itu mungkin karena capek atau ada karena peristiwa atau kita alami terus terbawa ke mimpi atau banyak hal, ya. Yang pasti tidak selalu itu dari Tuhan, ya. Tapi saya mau cerita sedikit apa yang terjadi dalam mimpi saya, ya. Saudara, saya lihat gereja kita penuh, banyak sekali orang-orang datang. Dan saya di depan, saudaraku, banyak sekali orang yang belum saya kenal, belum kita kenal itu memberikan sesuatu. Depan itu sedang mengerjakan pagar. Pagarnya bagus sekali. Terus istri saya berkata, dia menyebut satu nama dan lupa saya. Dia yang membantu, katanya. Dia berikan itu untuk dipagar semua. Terus tiba-tiba ada seseorang memberikan remote mobil kepada saya. Mobilnya mobil canggih lagi. Ini Pak, silakan dipakai. Tapi mobilnya belum saya lihat. Cuma remote-nya aja. Akhirnya sudah banyak sekali orang datang dan saya naik surat ke sini. Ya, ketika saya naik, udah ramai suratku. AC-nya tetap dingin, padahal ramai. Nah, yang menjadi masalah dalam mimpi ini, ibadah mau dimulai, WA-nya book menti pula. Dan nggak ada mimpi. Dan itu mimpi saya, WA-nya book menti, ya. Dan nggak tahu kenapa, mungkin dia kaget karena banyak yang datang, dia nggak bisa memimpin pujian. Dia bilang, aduh gimana ini, ya? Iya gimana ini? Wah, jemaat udah penuh antusias, berdiri pula semua jemaat, ya. Udah kayak memuji Tuhan, dia gimana ini? Dia sambil ketawa-ketawa, sambil jingkisa, udah lama. Saya bilang, ayo bu, pimpin bu, ayo bu. Dia sambil ketawa-ketawa, jalan ke sana, gimana ini, gitu. Dan tiba-tiba karena dia nggak pimpin, Pak Remus yang main drum. Akhirnya Pak Remus turun, lama kali mimpi ini turun, saudara. Kan mungkin kamar mandi dalam mimpi, ya. Terus main bass, tiba-tiba saya lihat nggak ada yang main bass. Saya bilang harusnya Mikael yang main bass. Saya lihat ke belakang, dia sama pacarnya dari belakang. Jangan main bass. Dan nggak tahu kenapa saudaraku, ya. Dan akhirnya saudaraku, saya pikir siapa yang harus ambil kendali, gitu. Dan disitulah saya teriak-teriak yang membuat saya ngigau, saudara. Nah, singkat cerita, tetapi momen itu gimana ini? Datang kembali lagi Pak Remus. Ayo lah bu, katanya kan. Terus aduh gimana ini? Ya, masih gitu terus, saudara. Aduh gimana ini, ya? Dan akhirnya saudaraku, saya terbangun lagi, saudara, dibanguni istri saya. Dan ketika itu pagi-pagi saya merenung, apa maksud mimpi itu? Saudara, ya, di situ berbicara tentang apa hubungannya dengan khotbah hari ini yang sudah kita bicarakan, yaitu tentang perkembangan yang kadang kita tidak siap berkembang. Dan ya ini nggak ada hubungannya dengan orang-orang yang saya sebut tadi, ya. Sangat kuat dengan perkembangan, ya. Nah ini yang akan kita pelajari, makanya perlu kita mengembangkan kesabaran supaya saudaraku kita siap dan bahkan terus selaras dengan rencana pengembangan Tuhan. Saudara, banyak di antara kita mungkin berpikir kita sudah cukup sabar, tetapi sabar memang tidak ada batasnya, ya. Oleh karena itu, mengembangkan kesabaran itu akan menjadi sesuatu yang akan terus menerus dalam kehidupan kita. Nah, developing patience atau mengembangkan kesabaran, ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, kesabaran versus perkembangan itu yang akan kita lihat di awal, dan ini agak sedikit
banyak materinya, jadi ada 3 bagian. Hari ini mungkin 2 bagian atau cuma 1 bagian, tapi saya melihat tidak perlu dipaksa untuk 3 bagian selesai, karena nanti saudara takutnya jadi nggak sabar, ya. Karena nanti jadi jam 12 lewat kita selesai. Tapi kalau dituntun roh saya selesaikan supaya mungkin saudara sabar, ya jadilah sesuai dengan kehendak Tuhan. Haleluya. Ini pendeta ini anaknya, ya. Kalau mau dirasa nanti harus dilanjutkan, ya kita lihat tuntunan Tuhan, ya. Tapi saya siapkan maksimal 2 bagian saja, saudara. Nah, kesabaran versus perkembangan. Sebelumnya kita bersama-sama dulu melihat definisi kesabaran menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, ya. Ini kata yang simple tapi melakukannya yang sulit. Nah, saudara, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, saya cari tadi online, sabar atau kesabaran itu adalah ketenangan hati dalam menghadapi cobaan atau sifat tenang, ya. Ketenangan hati dalam menghadapi cobaan. Dan ini sesuatu hal yang sangat banyak relasinya atau hubungannya dengan pengembangan. Nah, oleh karena itu, saudara, saya membuat sebuah statement di sini, untuk berkembang sesuai dengan rencana pengembangan Tuhan, kita perlu mengembangkan kesabaran. Nah, untuk kita bisa berkembang sesuai dengan rencana pengembangan Tuhan, maka kita perlu mengembangkan kesabaran. Kalau kita mau berkembang sesuai dengan rencana kita sendiri, kesabaran mungkin nggak perlu atau nggak terlalu diperlukan. Kalau kita ingin berkembang sesuai dengan semaunya gua, saudara, kita nggak perlu sabar-sabar. Mungkin kita bisa mencoba berkembang secara instan, kita bisa mencoba berkembang sesuai dengan jalan yang di luar Tuhan. Kita bisa berkembang dengan apa yang kita pikir bisa mengembangkan kita. Tetapi kalau kita mau berkembang sesuai dengan RPT itu, rencana pengembangan Tuhan, maka kita perlu mengembangkan kesabaran. Nah, pertanyaannya akan balik kepada kita, apakah kita mau berkembang sesuai dengan rencana kita sendiri? Apakah kita mau berkembang dengan keinstanan yang ditawarkan dunia, atau kita mau berkembang sesuai dengan rencana Tuhan? Saudara, saya percaya semua di tempat ini rindu berkembang sesuai dengan rencana Tuhan. Amin. Yang mau boleh lambaikan tangan. Haleluya. Semua kita, ya. Kita rindu berkembang sesuai dengan rencana pengembangan Tuhan. Karena apa? Kalau kita lihat 2 minggu yang lalu dalam firman yang saya bagikan, kalau kita berkembang sesuai dengan rencana kita, sebenarnya bahkan kebanyakan kita akan melihat keterbatasan dalam diri kita. Tapi kalau kita mau berkembang dalam rencana pengembangan Tuhan, keterbatasan pun tidak akan pernah menjadi penghalang di dalam cara Tuhan mengembangkan kehidupan kita. Kekurangan kita pun tidak akan bisa menjadi penghalang kalau kita mau berkembang sesuai dengan rencana Tuhan. Kalau kita mau berkembang sesuai dengan rencana kita sendiri, ya memang mungkin beberapa rencana terrealisasi, ya memang mungkin beberapa area yang kita inginkan berkembang mungkin berhasil. Tapi pada keseluruhannya kita tahu, saudaraku, itu adalah jalan yang disangka orang lurus, tapi ujungnya menuju mana? Sebab apa? Ujung yang menuju kepada keselamatan dan kekekalan itu adalah jalan yang menuju atau yang sejalan dengan rencana Tuhan. Saudaraku, kita bisa mendapatkan apa saja menurut dunia yang paling penting, tapi kalau kita kehilangan apa yang penting menurut Tuhan, maka semua menjadi sia-sia. Nah, oleh karena itu, sekali lagi, bahkan di dalam perkembangan menurut kita sendiri pun akan banyak kita lihat kekurangan kita. Dalam perkembangan yang menurut kita harus berkembang sesuai dengan keinginan kita, seringkali justru kita mengalami kegagalan di sana. Maka, saudara, dengan segala keterbatasan dan keseringan kita gagal, alangkah indahnya untuk membuat hidup kita berkembang sesuai dengan rencana Tuhan, berkembang sesuai dengan RPT itu, rencana pengembangan Tuhan. Dan kalau kita mau berkembang sesuai dengan rencana pengembangan Tuhan yang melampaui keterbatasan itu, yang melampaui kekurangan itu, ya, bahkan secara fisik mungkin banyak kekurangan yang kita miliki. Saya sudah berikan contoh orang-orang hebat secara fisik, ya, tidak memiliki tangan, tidak memiliki kaki, lahir, saudaraku, dengan cacat menurut dunia, tapi mereka menemukan Tuhan dalam perjalanan hidupnya dan berkembang sesuai dengan rencana pengembangan Tuhan, dan akhirnya mereka
memuliakan Tuhan dan hidupnya dipenuhi berkat Tuhan. Nah, oleh karena itu untuk berkembang sesuai dengan rencana pengembangan Tuhan, kita perlu mengembangkan kesabaran. Nah, perkembangan yang baik dan benar saudaraku tidak pernah terjadi secara instan. Ya, saudara, kalau lihat gambar ini, tahu ini apa? RAT, ya, yang tayang kalau nggak salah 2010 atau ya 2010 ya, kalau nggak salah, berarti sudah hampir 10 tahun yang lalu versi modernnya. Nah, saudara, Jackie Chan mengajari Jack Smith ketika dia berkata, ajari aku kungfu ya, teacher me kungfu ya, ajari aku kungfu. Dan sesuatu yang diajari gurunya ini Jackie Chan kepada Jack Smith hanya menggantungkan baju. Jurus yang diajari suruh menggantungkan baju dengan benar. Pertama di rumah, di dalam ruangan, dan sudah berkali-kali, bahkan puluhan kali atau ratusan kali, akhirnya menggantungkan baju di luar. Saudara, waktu itu terjadi, Jack Smith hampir tidak sabar. Dia berkata, aku minta diajarin kungfu, bukan diajarin menggantungkan baju. Kenapa ini aja yang diajarkan? Saudara, sekali lagi, sebab perkembangan yang baik dan benar tidak terjadi secara instan. Sesuatu yang kita inginkan berkembang dengan benar itu tidak terjadi secara instan. Oleh karena itu, saudaraku, maka perlu mengembangkan kesabaran kalau saudara ingin berkembang sesuai dengan rencana pengembangan Tuhan. Ya, perlu mengembangkan kesabaran, ketenangan hati, kemampuan untuk menanggung sesuatu, itu kesabaran ya. Ya, perseverance, kadang-kadang dipakai bahasa Inggrisnya patience, perseverance, tekun. Saudara, sebab apa? Perkembangan yang baik dan benar, atau bahasa saya tadi, perkembangan yang seturut dengan rencana pengembangan Tuhan, itu tidak terjadi secara instan. Saudara, kadang-kadang menantikan minggu demi minggu, bulan demi bulan, saudaraku, ingin melihat sebuah perkembangan, kadang kita menjadi nggak sabar. Ya, kami sebagai hamba Tuhan, rencana pengembangan pribadi kami sering sekali mengambil alih rencana pengembangan Tuhan. Yang sering saya katakan, pengen saudaraku gereja besar secara fisik, juga secara jumlah, tapi lupa pengembangan yang sesungguhnya adalah roh dan jiwa jemaat itu. Bahkan roh dan jiwa para hamba Tuhan, saudara. Saudara, oleh karena itu, mari kembangkan kesabaran, ya. Bersabar saat berkembang sesuai dengan rencana pengembangan Tuhan, ya. Bersabar saat kita berkembang sesuai dengan rencana pengembangan Tuhan. Mari buka Yakobus pasal 5 ayat 7 sampai 11. Saya tidak taruh di layar multimedia kita, oleh karena itu Bapak Ibu boleh buka di kitab saudara, ya. Judul perikopnya diberikan oleh Yakobus, bersabar dalam penderitaan, ya. Yakobus pasal 5 ayat yang ke-7. Haleluya. Yakobus 5 ayat 7 sampai 11. 7, 8, 9, 10, 11, ya, dan 5 ayat. Kita baca bergantian Bapak Ibu, nanti ayat terakhir akan kita baca sama-sama. Haleluya. Ayat 7 saya bacakan, Bapak Ibu baca ayat 8 dan 10, dan ayat 11 nanti kita baca sama-sama. Bersabar dalam penderitaan, saudara. Yang siap membacakan firman, katakan amin. Amin. Haleluya. Ayat 7 saya bacakan, karena itu saudara-saudara, bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. 8. Saudara-saudara, janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan, supaya kamu jangan dihukum. Sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu. 10.
Sebelas sama-sama 23. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub, dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya, karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasih-Nya. Amin. Saudaraku, bersabar saat berkembang sesuai dengan rencana pengembangan Tuhan. Nah, kalau saudara lihat dari perikop yang kita bacakan, ada 3 kali disampaikan tentang bersabar atau sabar. Ya, dari 5 ayat ini saya hitung ada 3 kali Yakobus menekankan tentang bagaimana kita bersabar. Sebab apa? Sekali lagi, dalam berkembang sesuai dengan rencana Tuhan, kita perlu bersabar. Nah, 3 bagian yang saya katakan tadi. Yang pertama, kita akan belajar bersama-sama kapan harus bersabar, ya. Kapan sebenarnya kita harus bersabar. Nah, yang kedua, saudaraku, nanti kita akan belajar bersama-sama kenapa harus bersabar. Dan yang ketiga, saudaraku, ini menunjukkan caranya bagaimana harus bersabar, ya. Nah, yang pertama kita akan belajar, saudara, kapan sebenarnya kita harus bersabar. Saudara, kadang kita berpikir, aku bisa sabar kalau dia tidak marah-marah, ya. Aku bisa sabar kalau yang kuinginkan terjadi seperti yang kumau itu terjadi pada waktunya. Aku bisa sabar kalau yang lain, ya, sepertinya membantu. Tetapi apakah pada saat itu kita perlu bersabar? Kapan harus bersabar? Nah, yang pertama, saudara, kapan harus bersabar? Ya, perikop yang diberikan dalam kitab Yakobus tadi dalam ayat 7 dikatakan gini, karena itu saudara-saudara, bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Saudara, kapan harus bersabar? Ketika keadaan tidak bisa kita kendalikan. Jadi sering sekali kita berpikir kita akan bisa sabar kalau situasi dan kondisi atau keadaan bisa kita kendalikan. Sering sekali kita berpikir, ya, bahwa kita bisa sabar kalau circumstances itu, sikon itu bisa kita kendalikan. Tapi justru sebaliknya, yang paling diperlukan saat-saat kapan harus bersabar, justru ketika keadaan tidak bisa kita kendalikan. Yakobus memberikan ilustrasi tentang petani di sini, ya. Seorang petani, saudaraku, dia harus menanti hasil yang berharga dari tanahnya dengan sabar. Saudara, bertani ini menjadi sesuatu hal yang melatih kesabaran, terutama untuk tanaman-tanaman yang rawan, terutama untuk tanaman-tanaman yang agak lama harus dipanen, ya. Berdasarkan survei belakangan ini, semakin banyak orang bertani karena corona, saudara, karena COVID. Bahkan waktu kami rapat dengan gembala senior kita, saudara, dia pun menyarankan back to basic itu adalah berbicara tentang pertanian. Dia mendorong kita untuk belajar dari pertanian, belajar dari hasil bumi, belajar dari pertanian, dan ya, dia menekankan terus bagaimana back to basic itu, back to nature, tentang pertanian. Dan memang kalau kita melihat dalam Alkitab, saudara, lebih dari setengah itu, ya, firman Tuhan berbicara banyak tentang pertanian, tentang tanaman, tumbuhan, ya, dan termasuk peternakan. Kalau kita lihat, ya, mungkin memang karena pada zaman itu kalau kita lihat nggak mungkin dibicarakan tentang Facebook, WhatsApp, saudara, ya, karena memang belum ada, atau internet, atau mobil dan lain sebagainya, ya. Tidak ada ilustrasinya seperti mobil yang melaju dan lain sebagainya, ya, seperti Raja Wali yang naik terbang tinggi. Jadi, ya, pertanian dan peternakan hewan, tentang nature semua. Nah, hal yang menarik,
sekali lagi kita bisa banyak belajar dari pertanyaan ini, ya. Kapan harus bersabar ketika keadaan tidak bisa kita kendalikan, dan paling bisa melihatnya itu adalah lewat pertanian. Kemarin saya sudah cerita sedikit, ya, tentang bertani ini. Kadang-kadang saya bisa melihat waktu saya bekerja di ladang untuk lagi nanam jahe, lagi bersihin dan lain sebagainya. Jujur saya sering mengalami, mau hujan saya berdoa sama Tuhan, wah jangan hujan dulu. Benar saudara, saya bisa alami. Bahkan saya pernah alami lebih dari sekali, kalau nggak 2 kali 3 kali. Menurut saya tanggung dikerjakannya, saya berdoa, udah hujan ya Tuhan, jangan sampai kesini dulu hujannya. Serius saudara, saya pernah alami itu. Ya, jangan kesini dulu Tuhan hujannya. Saya selesaikan dulu yang sedikit ini Tuhan. Ya, mau nyemprot pupuk atau nyemprot pestisida, ya. Kadang kita berdoa, Tuhan jangan hujan Tuhan. Tapi hujan serah, ya. Jadi saya alami, saya berdoa, dijawab. Saya alami, saya berdoa, ya tidak dijawab menurut kehendak saya. Dan kadang-kadang saya cuma merasa mungkin maksud Tuhan pestisidanya kebanyakan, jadi perlu disiram sedikit. Ya, dan saya belajar gitu, mencoba apapun itu pasti yang terbaik, ya. Tetapi barusan kemarin saudaraku, saya ditegur Tuhan karena hampir nggak sabar ketika saya lagi semangat membersihkan rumput-rumput. Saudara saya di ladang ini rumputnya kencang sekali tumbuhnya. Ya. Seminggu saudaraku baru dibersihkan, udah tumbuh lagi, dan sebulan itu udah kalah jahenya. Jadi kejar-kejaran saudaraku. Makanya saya sering bekerja saudaraku sampai capek badannya. Dan kadang-kadang istri mijat, dan kadang-kadang istri saya juga ikut membantu saudaraku, ya, bantu bersihkan ladangnya. Sampai tetangga kami berkata, ayo foto-foto istri udah bilang apa? Loh, kenapa? Orang Batak aja belum tentu mau ke ladang. Tapi dia mau, pasti bohong kau dulu, ya. Gak pernah kau bilang mau kerja di ladang, saudara, ya. Tapi saya tertawa dan tersenyum waktu mendengar ini, ya. Tapi banyak hal yang kami belajar dari situ. Tetapi sekali lagi ketika keadaan tidak bisa terkendali, kemarin saudaraku udah lagi semangat, ya, baru saya mau mulai dan saya prediksi nanti kalau saya bersihkan ini Selasa selesai, baru saya harus langsung pupuk. Dan ada banyak yang kuning-kuning, saya pikir saya harus langsung semprot. Tapi kalau saya semprot saudaraku, ya, pupuk yang membuat dia tidak kuning, rumputnya masih di situ, jangan-jangan kalah lagi nanti. Jadi akhirnya saya pikir nanti saya selesaikan dulu. Begitu saya lagi bergairah, saudaraku lagi semangat, tiba-tiba hujan deras. Saya berdoa, Tuhan, jangan turun Tuhan, jangan turun. Makin deras saudara. Akhirnya saya mulai basah. Ya sudahlah Tuhan, mungkin maksud Tuhan saya harus istirahat itu hari Jumat, ya, supaya supaya sehat dan hari Minggu enak, ya, melayani dan lain sebagainya, saudaraku. Akhirnya saya pulang. Begitu saya sampai di rumah udah basah, ya, langsung berhenti hujannya. Dan matahari langsung bersinar. Matahari bersinar terang. Saya lihat kok kayak gini. Akhirnya saudaraku, mau tidak mau harus mandi. Saya pikir udahlah, saya tunggu lagi lah. Pasti hujan lagi. Ini cuma main-main aja. Ternyata nggak hujan-hujan. Akhirnya mandi sama saya dan sampai matahari tenggelam lagi nggak hujan saudaraku. Dan pada saat-saat seperti itu kita nggak bisa mengendalikan situasi. Ya, saat-saat saudara mungkin berpikir bahwa orang lain akan membantu saudara, ternyata malah nggak dibantu. Saat saudara mungkin berpikir yang biasa membantu saudara itu akan membantu pada saat-saat menurut kita penting. Tapi ternyata saudara justru pada saat itu nggak ada bantuan mungkin. Nah, dalam situasi yang tidak bisa kita kendalikan, justru pada saat itulah kita harus bersabar. Dalam situasi yang tidak bisa kita kendalikan, sekali lagi, justru di saat itulah kita harus bersabar. Saudara, kadang-kadang ketika kita capek, kita pengen, saudaraku, orang-orang di sekitar kita akan memberikan support, tapi gak bisa kita kendalikan. Tiba-tiba bahkan orang di sekitar kita mungkin mengatakan hal yang tidak enak, ya. Saudara, waktu kita mungkin capek di kantor, kita pengen, saudaraku, begitu nyampe di rumah, ada makanan tersedia, atau apalagi saudaraku, ada suasana yang baik, ada kopi dan lain sebagainya. Tapi mungkin ternyata, ya, istri atau pasangan kita justru sibuk karena anak kita pun sedang melakukan hal
tapi sekali lagi, kapan kita harus bersabar? Ketika keadaan tidak bisa kita kendalikan. Dan kalau kita berbicara tentang keadaan yang tidak bisa kita kendalikan, sebenarnya hampir setiap saat kita tidak bisa mengendalikan keadaan. Oleh karena itu, kapan kita harus bersabar? Bisa saya katakan, setiap saat kita harus bersabar. Yang mau bersabar katakan amin. Ya, walaupun susah, saudara. Sebab apa ingat tadi judulnya? Karena kita mau berkembang sesuai dengan rencana pengembangan Tuhan. Saudaraku, Nikodemus bersabar akhirnya ketika dia tidak bisa mengendalikan keadaan. Ketika kakinya tidak tumbuh-tumbuh dan didoakan, bapaknya pendeta dia puasa supaya kakinya tumbuh, tidak tumbuh-tumbuh. Ketika Johnny Erickson tadi, dia datang saudara ke KKR-nya Catch Pullman, datang ke KKR-nya Beningin, orang di depannya sembuh bisa jalan. Dia yang waktu masa mudanya mencoba melompat karena saking gembiranya melompat ke danau saudaraku dari ketinggian sekitar 5 sampai 7 meter, ternyata saudaraku danau itu dangkal, akhirnya membuat kakinya lumpuh. Dan dia berpikir saraf-saraf bisa didoakan dan sembuh. Ya, tapi ternyata ketika dia datang ke acara KKR di depannya disembuhkan oleh Tuhan, dia tidak sembuh menurut dia. Di belakangnya sembuh lagi saudaraku. Berkali-kali sampai akhirnya dia mencoba bersabar ketika dia tidak bisa mengendalikan keadaan, dan akhirnya dia justru dipakai Tuhan dengan kekurangannya. Bahkan statement yang saya ingat selalu keluar dari mulutnya, dia berkata, lebih bagus saya hidup dengan kaki yang lumpuh ini, tapi hidup dan berkembang sesuai dengan rencana Tuhan, rencana pengembangan Tuhan, daripada saya memiliki kaki yang normal tapi melalak kemana-mana, bahasa siang tadi ya, tapi pergi keluar dari rencana Tuhan. Dan sampai sekarang saudara, Tuhan pakai dia. Saudara, ada banyak keadaan yang tidak bisa kita kendalikan. Kalau kita hitung-hitung, ya, kami bertani ini dengan Pak Aritonan kemarin berkata, bagaimana lucunya jahe itu, ya. Kalau ya kita baca di internet, saudara, waduh, banyak banget. Saya sampai berkata, ini loh 1 hektar udah mau panen, masih umur 4 bulan, ada orang yang menawar 800 juta belum dipanen. Saya bilang udahlah, nggak usah terlalu dengarin, nanti berharap dan sebagainya. Tapi kalau kita pakai hitung-hitungan memang fakta, ya, 1 rantai itu paling sedikit lah itu, untuk kalau dikatakanlah masih sedikit, 800 kilo. Kebanyakan orang berkata 1 sampai 1,5. Pak Aritonan kemarin berkata ada yang 2 ton. Ya, normalnya orang berkata 1 sampai 1,5. Dan bayangkan kalau 1 rantai, kalau ada yang bisa, dan itu terjadi benar ya Pak kemarin ya, yang 2 ton 1 rantai, kenalannya Bapak ini, dan pada saat itu katanya 60.000 1 kilo lagi pada saat panennya. 1 rantai 20 ton kali 60.000, 120 juta 1 rantai saudara. Dan Pak Aritonan kemarin berkata, katakan cuma 15.000 harga 1 kilo, dan cuma 1,5 ton atau 1 ton aja, kata Pak Aritonan kemarin, berarti 1 rantai 15 juta. Dia bilang hasil dari panen bagi setengah hektar dengan 1 rantai. Soalnya kalau kita pakai hitungan itu, ya, rasanya semuanya menjanjikan. Tetapi kenyataan di lapangan, situasi tidak selalu seperti yang kita bayangkan. Dan sering sekali situasi itu nggak bisa kita kendalikan. Oleh karena itu pengharapan kita bukan rencana pengembangan kita, tapi rencana pengembangan Tuhan. Saudara, mau berapa nanti hasilnya? Makanya dikatakan oleh Yakobus tadi, seperti petani, dia nantikan hujan awal, hujan musim semi, saudara. Ketika keadaan tidak bisa dikendalikan, ya bersabar. Dan ingat sekali lagi, Nah, saya cerita ini mungkin beberapa dari saudara tadi hitung-hitungan jahe tadi ya. Ya terserah nanti apa yang terjadi bagi kami pun yang pas tengah rantai lebih. Tapi saudara, sekali lagi, kalaupun tidak seperti yang kita mau, ketika keadaan tidak bisa kita kendalikan, saudara, bersabarlah. Ada banyak hal yang pengen kita kendalikan. Kita pengen anak kita bertumbuh seperti yang kita mau, berkembang seperti yang mungkin diinginkan dunia.
Kita pengen saudara pekerjaan kita berkembang seperti yang kita mau. Kita pengen usaha kita berkembang seperti yang kita mau. Kita pengen pertanian kita, jahe kita, padi kita, atau apapun yang saudara tanam, atau peternakan kita, atau karir kita berkembang seperti yang kita mau. Tapi sering sekali yang terjadi di luar kendali kita. Nah, kalau begitu sekali lagi, bersabarlah, bersabarlah. Kapan harus bersabar? Ketika keadaan tidak bisa dikendalikan. Yang kedua, kapan kita harus bersabar? Ya, ketika orang di sekitar kita belum berubah. Ya, ketika orang di sekitar kita belum berubah, disitulah kita bersabar. Saudaraku, kadang menantikan orang berubah sering sekali membuat kita tidak sabar. Tapi justru kapan kita harus bersabar? Ketika orang di sekitar kita belum berubah. Nah, ada seorang mengatakan laki-laki menikahi seorang wanita dengan harapan supaya wajahnya tidak pernah berubah. Katanya ya. Tapi perempuan atau wanita menikahi seorang pria dengan harapan supaya dia segera berubah. Katanya gitu saudara. Jadi ya, hubungan suami istri atau hubungan dengan orang tua, dengan anak, dengan orang dekat dan lain sebagainya. Kadang kita berpikir selalu mereka akan membantu kita untuk bisa sabar dengan mereka menjadi seperti yang kita mau, dengan mereka menjadi seperti yang kita inginkan. Tetapi kenyataannya saudaraku, justru kalau kita ingin mereka membuat kita makin sabar, justru ketika mereka belum berubah juga. Ya, saudara, renungkan ini. Kalau saudara pengen mengembangkan kesabaran dan saudara lihat orang-orang di sekitar saudara belum berubah, justru itulah tanda saudara harus mengembangkan kesabaran. Kalau saudara mengharapkan orang-orang di sekitar kita untuk berubah seperti yang kita mau, saudaraku, maka sekali lagi justru itulah masa-masa yang untuk kita harus bersabar. Justru itulah waktu kita minta Tuhan berikan aku kesabaran, justru waktu itulah masa yang tepat waktu orang-orang di sekitar kita tidak berubah untuk membuat kita bersabar. Nah, tetapi saudaraku, ya percayalah bahwa tanpa kita sadari kesabaran kita berkembang justru sering sekali lewat orang-orang di sekitar kita. Saya bisa melihat orang tua yang sabar itu justru ketika anak-anaknya itu saudaraku dalam tanda kutip nakal ya. Tapi bukan berarti berharap supaya anak-anaknya nakal saudaraku ya. Tapi saya bisa pernah melihat orang tua yang paling sabar dan anaknya yang paling nakal saudaraku, dengan anaknya yang paling nakal. Nah, bagaimana orang tua ini bisa berkembang kesabarannya? Tentu sekali lagi lewat peristiwa yang dialami ketika orang-orang di sekitarnya belum berubah. Saudaraku, suami istri ya, kadang-kadang kita pengen sesuatu untuk berubah dari pasangan kita, tapi kadang-kadang belum juga berubah. Percayalah, itu masanya kita sedang mengembangkan kesabaran ya. Nah, yang ketiga, kapan kita harus bersabar supaya bisa masuk ke bagian yang kedua nanti ya. Kapan kita harus bersabar? Ketika masalah belum bisa terselesaikan. Saudara, kalau masalah bisa kita selesaikan, udah selesai, kan perlu sabar lagi. Tapi kalau masalah yang saudara mencoba selesaikan gak selesai juga, artinya kita harus tetap bersabar di sana. Dan masalah yang belum bisa terselesaikan, kadang-kadang saudaraku, bukan karena menurut kita kurang kemampuan. Kadang-kadang menurut kita udah punya kemampuan, tapi masalah itu belum juga bisa terselesaikan. Sekali lagi disitulah kita butuh kesabaran. Nah, kalau kita lihat saudaraku kayak contoh tadi yang terjadi ya dalam multimedia tadi ya, saudara mungkin nggak nyangka kalau laptopnya itu update sendiri. Nggak berharap kita laptop itu terupdate di hari Minggu. Tapi ada saja sesuatu hal yang terjadi
yang membuat kita harus sabar. Nah, kayak Alinda gini, kapan kita harus bersabar ketika masalah belum terselesaikan? Ya, saudara, sebenarnya mungkin gampang bagi Tuhan membuat dia tidak naik ke atas, saudaraku, ya. Atau gampang bagi kita untuk menyuruh Sinarti bawa, misalnya gitu ya, dan terus tiap minggu jaga atau suruh seseorang menjaga. Tapi kadang-kadang nggak selesai-selesai juga. Bisa jadi bisa minggu, 2 minggu, 3 minggu, ingat 5 minggu udah lupa lagi, naik lagi contohnya ya. Bahkan waktu kami kasih vitamin ke dia biasanya baik, saudara. Ya, vitaminnya sebulan saya pernah cerita kepada saudara, ya 3 juta untuk biaya vitaminnya dia. Karena menurut tes kemarin dia ngikutin tes darah, jadi tes ternyata saudaraku dia lebih banyak kena alergi sebenarnya. Jadi di pencernaannya alergi dan juga kena di saraf dan lain sebagainya. Makanya ya waktu kita lihat perkembangannya memang kalau dikatakan dokter autis enggak, saudaraku, dengan banyak tanda-tanda dan lain sebagainya. Tapi kalau kita lihat sampai sekarang ya, waktu saya berdoa, waktu saya ngajarin dia dan lain sebagainya, perkembangannya itu rasanya lambat sekali. Tiba-tiba Google, saudaraku, minggu lalu mengingatkan saya. Kalau saudara ada aplikasi Google itu suka ngingatin foto Anda atau video Anda 2 tahun lalu. Dan ketika saya buka, di situ Alinda sudah lancar ngomong susu. Dan sekarang pun sama susu juga. Saya pikir mana ini perkembangannya, saya kayak intimidasi, saudara. 2 tahun yang lalu kayak gini ternyata gitu. Tapi kapan kita harus bersabar ketika masalah belum terselesaikan? Amin. Saya harap sekarang dia berkata susu enak, ayo kita beli. Tapi belum juga, saudara. Masih susu Alinda mau susu dan tambahnya sebenarnya. Tapi kadang kita jadi nggak sabar ketika kita melihat harusnya masalah itu selesai sesuai dengan keinginan kita. Nah, sekarang justru masalah nggak selesai sesuai dengan keinginan kita. Waktu kami berpikir udah dikasih vitamin ini, ya 3 juta lebih itu 100 setiap bulan, tes darahnya 3 juta dan harus ada tes yang lain, saudaraku. Ya kita berpikir harusnya selesailah masalahnya. Tapi sekali lagi masalah yang selesai kadang-kadang menurut kita selesai, tapi menurut Tuhan selesainya itu adalah dengan perjalanan perkembangan. Bahkan inti dari masalah itu kadang saya melihat justru untuk membuat saya menjadi orang tua yang sabar, ya, untuk membuat saya mengembangkan kesabaran. Dan di situ saya belajar, saudara, ya, untuk melihat ini mungkin bukan tentang Alinda, tapi tentang saya sebagai orang tua, atau tentang mamanya, atau bahkan tentang saudara-saudaraku. Kita nggak tahu, sebab Tuhan tidak pernah kebetulan menempatkan orang-orang di sekitar kita. Ada orang, saudaraku, yang melihat orang seperti Alinda ini marah-marah, bahkan di kampung di Siwarna ada yang kesal, ya. Tetapi sekali lagi, ya, kapan kita harus bersabar? Justru ketika masalah belum terselesaikan. Dan akhirnya saya mengerti, mau sampai kapanpun itu, walaupun saya imani, kami imani dalam nama Yesus segera, tapi mau sampai kapanpun masalah belum terselesaikan, kami harus bersabar. Ya, mau sampai kapanpun masalah Bapak Ibu Saudara belum terselesaikan, kapan harus bersabar? Sampai masalah ya belum terselesaikan. Bukan ketika masalah sudah selesai, sabar. Ya. Saudaraku, bagi saudara mungkin ya nggak menjadi masalah kalau mengemudi dengan melihat orang ugal-ugalan. Tapi bagi saya sampai sekarang pun itu masih kadang mengganggu, saudaraku. Ya, bukan karena saya agak lama tinggal di Amerika, bukan. Tapi kayak tadi pagi akhirnya saya mengerti kapan saya harus bersabar. Waktu kesini, saudaraku, keluar dari simpang dari arah Sidamanik itu, ada yang menyetir mutar di jalan itu. Dan lama sekali dia mutar. Bayangkanlah jalan sempit, di situ dia mutar. Mungkin dia lewat ke Parapat atau mau ke Parapat, entah bagaimana, menghadap dari situ terus. Saya tunggu. Wah, agak lama. Mundur, maju. Dan saya klakson, tetap. Mundur, maju. Diklakson lagi sama orang yang di belakangnya. Mundur, maju, saudaraku. Sampai akhirnya maju sedikit, mundur lagi. Loh, saya pikir ini apa menyuruh saya yang maju aja?
Akhirnya saya masukkan saudara, tiba-tiba maju lagi dia hampir nabrak saya. Haleluya. Akhirnya saya berhenti, mundur lagi lah dia, baru saya biarkan. Baru sedikit dia buka kacanya. Apa sih? Pikir perempuan ya. Biasanya kan perempuan kalau agak lambat ya. No offense untuk perempuan, bukan maksudnya pas mungkin lagi belajar ya. Kalau Mak Ahok sih perempuannya beda ya. Sama Bung Naimah malam ya. Ini perempuan dia buka kacanya mungkin marah dia saudara. Ternyata masih lagi-lagi perkasa saudara ya. Iya. Ternyata akhirnya saudara, kapan kita harus bersabar ketika masalah belum terselesaikan? Ya, mungkin mau dibuat pun peraturan yang seperti apa, bisa jadi kita masih terus akan melihat orang berlalu lintas di Indonesia seperti itu. Atau di Siantar, lampu merah kita berhenti, diklakson di belakang. Saudara, akhirnya, saudara, ya mungkin kita nggak bisa mengubah orang seperti yang poin yang kedua tadi. Dan mungkin masalah seperti ini akan terus ada. Kapan kita harus bersabar? Ya, kalau kita klakson, jangan sampai kita jadi nggak sabar. Saya percaya di tempat ini nggak ada yang sampai jadi maki-maki saudara. Amin, tidak? Amin, Mak Ahok. Ya, karena apa? Kapan kita harus bersabar? Ya, ketika keadaan, ketika masalah belum terselesaikan. Ya kadang saudara kita di rumah, ya karakter kita beda-beda. Ada orang kalau berburu itu cepat, ayo, cepat. Ada, ayo, katanya masih tunggu. Tunggu mana ya? Baru, udah malas, tunggu dulu lagi pakai kaos kaki. Tunggu. Saudara, ada orang-orang yang akhirnya keluar kata-kata yang tidak baik. Tapi kalau keadaan seperti itu, kapan kita harus bersabar ketika keadaan belum terselesaikan? Ketika orang di sekitar kita belum berubah. Ya, kita masuk bagian yang kedua walaupun sudah hampir melewati waktu yang biasanya ya. Yang kedua ini cepat saja ya. Saudara ingat, yang kedua kenapa harus bersabar? Ya, ada 2 poin. Habis itu kita berdoa. Kenapa harus bersabar? Saudara, yang pertama karena Tuhan yang memegang kendali. Karena bukan kita yang memegang kendali hidup ini. Makanya kenapa saudara harus bersabar? Karena percayalah Tuhan masih memegang kendali. Saudara mungkin sampai kapan aku kok kayak gini ya, diginikan ya. Misalnya tadi apa yang itu menurut saudara kayak, kok aku diginikan terus ya? Aku nggak sabar lagi mau kita panggil ya. Saudara tahu kenapa saudara harus tetap bersabar? Ya, orang di sekitar saudara harus berkata sabar. Jangan dikompori, segera lakukan, gitu ya. Tapi ketika sabar, mau sampai kapan aku sabar? Kenapa aku harus sabar? Karena Tuhan memegang kendali. Suatu ketika ada seorang janda saudara, ya, yang bekerja di restoran, di rumah makan, namanya Ibu Mary, ya, bukan istri saya. Ini kisahnya apa saudara? Dan suatu ketika bosnya ini makin sembarangan kepada dia. Waktu dia melihat, padahal dia rajin bekerja. Waktu dia melihat sesuatu ada peluang bisnis, bosnya langsung berkata, kamu harus belajar membuat sesuatu dan kamu harus datang lebih pagi lagi. Akhirnya sesuatu dia mulai berpikir, ngapain aku sabar? Aku cari aja yang lain. Singkat cerita sesuatu, ternyata dia disuruh membuat sesuatu dan akhirnya dia melahir namanya apple pie, ya. Saudara tahu apple pie ya? Itu dari apel ya, kayak kue dari apel isinya apel ya. Kalau ada kesempatan nanti saya buat saudara, tapi rasa tidak dijamin. Saya cuma masukkan apel di dalamnya ya. Nah, ternyata apel pie-nya ini enak sekali. Dan singkat cerita orang datang ke restoran ini hanya untuk makan apel pie buatan Bu Mary. Lama-lama orang ke restoran itu dengan apel pie buatan Bu Mary. Saudara, kenapa aku harus bersabar? Waktu dia berpikir seperti itu, saudara dia mengerti karena Tuhan yang memegang kendali, bukan bosnya yang memegang kendali. Seolah-olah bosnya memang yang mengendalikan, dia suruh datang lebih awal, suruh bekerja lebih keras. Tapi kalau kita lihat sepertinya dunia yang memegang kendali, kalau kita lihat sepertinya orang jahat yang memegang kendali, tapi percayalah Tuhan yang tetap memegang kendali. Kalau dia cuma ngomong sesuatu aja, bahkan kita berkata, Amsal berkata, ya hati raja-raja itu seperti batang air di tangan Tuhan.
dia cuma goyahkan sedikit, langsung berbelok, bisa saudara. Saudara, singkat cerita, akhirnya bosnya dibantu dan tutup usahanya. Bu Mary ini berpikir jadi pengangguran, tapi dia mencoba, aku kan pintar buat pie. Akhirnya dia bukalah ya ruko kecil atau usaha kecil khusus jual apple pie. Dia kembangkan juga berry pie dan pie-pie yang lain, ya, yang pasti bukan pie ini. Pie-pie yang lain dikembangkan. Wah, makin apa saudara berkembang, benar-benar berkembang. Dan singkat cerita, sekarang saudara bahkan dijual di supermarket yang frozen food, apple pie-nya terkenal. Dia punya cabang banyak dan dia menjadi ratu pie, saudara. Karena apa? Dia percaya Tuhan yang memegang kendali. Sekalipun pada saat itu dia melihat seolah-olah bosnya yang mengendalikan dia, nyuruh harus kerja, nyuruh harus datang lebih awal dan lain sebagainya. Apa ibu saudara, kenapa kita harus bersabar? Karena Tuhan yang memegang kendali. Ya, oleh karena itu seperti lagu yang akan kita nyanyikan nanti, apapun yang kau perbuat tak ada maksud jahat Tuhan. Dia masih memegang kendali. Bagian kita selalu sabar, terus lakukan, ya, jangan menyerah, lakukan apa yang bisa saudara lakukan. Sebab apa? Kita sedang mengembangkan kesabaran kita supaya berkembang sesuai dengan rencana pengembangan Tuhan. Yang kedua, saudara, ya, kenapa kita harus bersabar? Karena ada upah ketika kita bersabar. Sekali lagi, karena ada upah ketika kita bersabar. Ayat 11 tadi, ayat yang terakhir yang kita baca hari ini dari Yakobus pasal 5. Pemain musik boleh maju ke depan. Ayat 11 berkata seperti ini, sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub, dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya, karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Puji G, ya. Saudara, sekali lagi, mereka yang dikatakan di sini adalah nabi-nabi yang memberikan penderitaan, teladan penderitaan dan kesabaran, ya. Dan akhirnya disebut mereka berbahagia karena mereka bertekun. Dan juga Ayub di sana, saudara, dia bersabar ketika dia kehilangan segala-galanya. Dia bersabar ketika seolah-olah iblis yang memegang kendali, ya, mengambil segala hartanya, mengambil segala kepunyaannya, bahkan anak-anaknya, bahkan akhirnya istrinya meninggalkan dia. Seolah-olah dia tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi Tuhan yang memegang kendali, dan percayalah ada upah ketika kita bersabar. Umat Tuhan yang mau bersabar, mari bangkit berdiri bersama-sama. Kita bawa hati kita percayai bahwa apapun yang terjadi, Tuhan sedang mengembangkan rencananya dalam hidup kita. Karena itu, dalam segala perkara kita percaya Tuhan punya rencana. Dalam setiap apapun yang terjadi, jangan pernah menyerah, sebab Tuhan memegang kendali dalam hidup kita. Terima kasih Bapak, kami datang ke hadirat-Mu hari ini membawa seluruh perkara kami dan mempercayai bahwa Engkau Tuhan yang punya rencana yang lebih besar dari apa yang kami pikirkan. Apapun yang sekarang terjadi, apapun yang sekarang Engkau izinkan terjadi, kami percaya tidak ada maksud jahat Tuhan. Bahkan ketika Engkau izinkan orang-orang jahat sepertinya mengendalikan kehidupan kami percaya Engkau yang tetap memegang kendali. Karena itu kami mau tetap melakukan semua denganmu dengan segenap hati kami. Tidak akan pernah menyerah, tidak akan pernah mengambil jalan instan, tidak akan pernah menjadi kecewa, tapi terus mengembangkan kesabaran kami supaya hidup kami berkembang sesuai dengan rencana pengembangan Tuhan. Supaya apa yang Kau telah tanam dalam hidup kami, yang telah Kau siapkan dari semula, boleh berkembang dengan maksimal bagi kemuliaan-Mu Tuhan. Apa adanya kami datang. Kami bawa segala perkara kami hari ini kepada-Mu Tuhan.